Halo, kembali lagi dengan Sandika di XND Tech Channel. Jadi di sini udah ada Realme GT Master Edition yang diperkenalkan di Indonesia pada akhir Agustus 2021 kemarin. Saya juga nggak tahu kenapa di akhir Agustus ini nggak banyak sih, sebenarnya ada dua brand smartphone yang suka perang, yaitu Xiaomi dengan lini Poco-nya dan Realme. Entah kenapa keduanya itu ngeluarin HP yang berembel-embel GT gitu. Tapi kalau dengan Poco dia GT-nya itu artinya Go Turbo yang fokus banget ke performa. Tapi Realme saya perhatiin di seri GT Master Edition ini mengambil langkah yang sedikit agak berbeda dan jauh lebih fokus ke sisi desain. Salah satu desain di HP ini itu dibuat dengan kerjasama dengan seorang desainer industrial yang ternama bernama Naoto Fukasawa. Dan desainnya si Realme GT Master Edition ini terinspirasi dari Copper. Katanya sih untuk melambangkan exploration spirit gitu ya. Jadi kayak Copper, dimanapun kita berada dia selalu ada untuk nemenin pas kita eksplorasi. Realme juga pede bahwa desainnya nggak akan lekang oleh waktu. Desain yang satu ini, yang ada di dalam kotak ini dinamain Voyager Grey. Namanya aja udah nuansa eksplorasi banget. Oke, jadi kebetulan ini warna yang Voyager Grey. Jadi nggak usah lama-lama, mari kita langsung cek aja bentukan dari kotaknya. Jadi kesan pertama yang saya dapat pas ngeliat si kotaknya Realme ini dan megang gitu ya. Ini kotaknya besar banget, seriusan. Untuk sebuah HP yang ukuran layarnya 6,4 inci, ini ukuran kotaknya ekstra banget sih. Sejujurnya ini ngasih feeling yang lumayan premium. Mungkin itu yang pengen dicapai Realme dengan ngasih kotak sebesar ini. Jika kita bandingkan dengan kotak kompetitornya, yaitu si Poco X3 GT, ini buset, bedanya itu jauh sekali ya. Jadi X3 GT ini kelihatan lumayan kecil jika dibandingkan dengan kotaknya si Realme GT Master Edition ini. Awalnya saya nggak berniat bikin video unboxingnya sih, tapi ngelihat kotaknya ini yang terkesan lumayan premium dan Realme terlihat beneran nyoba untuk ngasih sesuatu di HP ini. Begitu kita lihat dari kotaknya, bikin saya memutuskan akhirnya untuk bikin video unboxingnya buat ngasih kesempatan untuk si kotak ini dan isinya buat tampil sebelum kita review secara full di channel ini juga. Jadi di bagian depan ini ada jelas tulisan Realme GT Master Edition dan di sini udah ada embel-embel 5G ya karena ini sudah menggunakan SoC yang mendukung konektivitas 5G. Terus di sebelahnya ada brand Realme, di sini tulisan Realme GT Master Edition, atas sama bawahnya kosong melompong. Di belakang ada beberapa fitur atau spesifikasi kunci yang ditawarkan sama HP ini, yaitu Snapdragon 778G. Tuh kan, ini sebenarnya chipset ini kenceng, cuma nggak sampai kenceng levelnya yang ditawarin sama si Poco X3 GT gitu ya. Terus dia pakai layar yang udah AMOLED dengan refresh rate 120 Hz. Nah ini pasti cakep nih nanti reproduksi warna dan kesemutannya pas kita pakai sehari-hari. Terus dia juga udah mendukung charging sampai 65 watt yang klaimnya sih bisa menuhin baterainya itu dalam sekitar waktu setengah jam. Dan dia pakai desain super slim. Master Design. Nah ini Master Design ini yang menurut saya hal yang beneran ditawarin dan dipush banget sama si Realme di seri GT Master Edition ini. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung buka aja kotaknya. Oh, ternyata setelah plastiknya dibuang, kotaknya jadi makin ganteng ya. Jadi di sini sebenarnya ada aksen garis-garis gitu, kelihatan nggak? Aksen garis-garis yang coba ditaruh sama Realme buat ngasih semacam gradasi tipis-tipis di kotaknya gitu. Oke, ini cakep. Ya. Terus langsung aja kita buka. Nah, di sini ada ucapan selamat datang di keluarga Realme gitu ya. Terus di sini ada kotak yang isinya itu semacam petunjuk penggunaan. Pastinya nggak kita baca. Terus di dalamnya ini langsung ada unit HP-nya.
sajian utamanya, tapi kita lihat aksesorisnya dulu. Karena sejujurnya ngelihat kotak sebesar ini saya jadi lumayan penasaran. Sebenarnya si Realme naruh apa aja di dalam sini gitu, sehingga kotaknya bisa ukurannya sampai bedanya sejauh ini sama kotak HP yang lain gitu. Meskipun ukuran layar HP-nya cuma 6,4 inci. Terus di sini ada separator plastik yang bisa kita buka, dan di dalamnya kita dikasih casing. Semacam casing silikon ya, tapi saya ngapresiasi Realme karena dia ngasih casingnya itu untuk beneran tetap ngasih tahu karakter HP-nya walaupun kita pakai casing. Jadi di sini desain Voyager Grey-nya itu tetap kelihatan dengan ada gundukan-gundukan yang merepresentasikan desain dari sebuah koper gitu ya. Jadi ini nice touch dari Xiaomi. Terus di sini ada batok charger. Ini gede banget. Ini super dart-nya Realme yang bisa ngecas HP ini dengan kecepatan sekitar setengah jam sampai penuh ya. Ini 65 watt dayanya. Lalu di sini ada kabel yang tentu aja udah USB Type-C. Kayaknya belum Type-C zaman sekarang sih, itu cuma iPhone aja ya. Dia masih kekeh aja pakai Lightning dengan berbagai alasan. Oke. Terus di sini ada SIM tray dan SIM tray ejector, dan di bawahnya itu ternyata kopong ya, nggak ada apa-apa, jadi ini space kosong. Oke, jadi ternyata space bawah yang tadi itu cuma diisi pakai kabel sama SIM card ejector. Nah, sekarang kita menuju ke sajian utamanya, yaitu si Realme GT Master Edition-nya, yang di sini varian Voyager Grey ya, yang desainnya tadi dibikin sama si Naoto Fukasawa itu. Jadi nah, ini dia. Jadi ini bintang tamunya ini ada di belakang. Jadi di sini bisa langsung kelihatan bahwa menurut saya sih aksen desain yang ditawarin sama Realme di HP ini itu beneran beda dari aksen-aksen desain yang ditawarin HP lain ya, yang sejauh ini kelihatannya lumayan monoton gitu. Ini cukup ngedobrak, cukup membawa suasana segar yang baru terkait desain suatu HP, di mana dia merepresentasikan koper dengan adanya gundukan-gundukan di bagian belakang ini. Terus ini feel-nya di tangan itu enak banget, karena walaupun sebenarnya bahan back panelnya itu adalah polikarbonat, dia dilapisi oleh kulit ya. Meskipun pas Realme jelasin sih katanya vegan leather, itu saya nggak tahu dibikinnya dari apa. Intinya rasa gripnya di tangan itu enak, dan dia nggak gampang untuk nangkepin si fingerprint dari tangan kita. Terus sesuai dengan tulisan di kotaknya tadi, bahwa ini pas dipegang itu memang rasanya slim banget ya. Cocok banget rasanya, ukurannya 6,4 inci ini saya rasa di tangan itu lumayan pas untuk dipegang. Dan di sini aduh, ini desainnya menurut saya cakep banget sih. Dari warnanya yang kalem, terus industrial banget. Terus di sini juga dibubuhin tanda tangan si Pak Naoto Fukasawa yang bantu untuk ngedesain si HP Realme GT Master Edition ini. Jadi mari kita coba hidupin. Oh ya, sebelum itu di quick walk around aja, di sebelah sini itu ada power button, dan volume rockernya itu ditaruh berseberangan ya, ada di sebelah kiri HP-nya, di sisi kiri bersama dengan SIM tray di sebelah sini. Terus di bawah dia ada speaker grill dan ada headphone jack ya, ternyata masih punya headphone jack yang ini. Terus di atasnya ini kosong, nggak ada apa-apa. Sebagai informasi juga, salah satu kekurangan HP ini terlepas dari desain yang saya suka banget adalah dia nggak punya stereo speaker ya, meskipun dia berada di range harga 5 jutaan gitu. Jadi kemarin ini yang versi 256 GB dengan 8 GB RAM itu saya dapat di harga 5 juta, itu pun pas lagi diskon, karena kalau harga normalnya itu lebih mahal lagi. Oke, kita setup bentar. Ya, ini udah nyampe ke layar welcome dari Realme UI ya. Jadi kita langsung cobain masuk ke Realme UI-nya. Oh, bahkan di wallpaper awalnya ini dikasih nuansa industrial juga ya. Ini kayak semen-semen acian gitu nih ada di sini gambarnya. Jadi matching banget sama back panelnya ini yang cakep banget sih menurut saya.
Oh ya, ada satu lagi varian warna dari si HP ini, itu namanya Daybreak Blue. Dia warnanya kayak biru, terus ada nuansa auroranya gitu. Tapi kayaknya sih itu desain HP sekarang udah banyak yang kayak gitu ya. Saya masih terkesima dengan si Voyager Grey-nya ini. Ini desainnya emang berbeda banget sama yang lain. Terus kalau ada yang nanya fingerprint-nya di mana, dia ada di bawah layar ya. Dia under display fingerprint, jadi di belakang ataupun di samping HP-nya itu nggak ada. Terus ini dia HP-nya. Kayaknya ini udah langsung 120 Hz. Dan emang dari sini udah kelihatan banget ya warna yang ditawarin sama sebuah layar AMOLED itu cakep banget. Warnanya vibrant dan hidup banget dengan kontras yang cakep. Ini warna hitam yang di logo Netflix ini juga emang hitamnya tuh dalam banget gitu. Jadi yang suka entertainment pasti akan seneng sama si HP ini. Tapi itu sih jeleknya tadi dia masih belum punya stereo speaker. Nah terus salah satu poin unggulan juga yang ditawarkan sama Realme di seri GT Master Edition ini adalah dari sisi kameranya. Nah itu nanti untuk pengetesan kameranya termasuk fitur street photography yang lumayan dibanggain itu bakal kita sama-sama cek dan tes nanti di video reviewnya ya. Jadi pastikan teman-teman subscribe biar nggak ketinggalan pas saya ngupload videonya. Sekarang kita coba aja kameranya secara ringkas dulu sebelum kita tes secara ekstensif nanti di video reviewnya. Nah, lensa utama di sini dia juga punya ultra wide ya, bisa ngezoom juga sampai 2 kali. Dan ada zoom 5 kali juga. Nah, jadi itu dia tadi first impression dan unboxing dari Realme GT Master Edition. Saya punya feeling yang lumayan optimis sih sama HP ini. Kalau dilihat dari sisi desainnya ini seger banget. Jadi buat orang yang kemungkinan itu nggak terlalu peduli sama performa, dalam artian selama dia pakai harian itu nyaman, dia kayaknya bakal tertarik banget sama si Realme GT ini. Oh ya, hampir kelupaan. Kita cek di SIM tray-nya dulu ya. Ini bentuk SIM tray-nya gimana. Jadi dia pakai dual SIM tray ya. Dia bukan hybrid tapi beneran dual. Jadi dia di sini nggak punya extension untuk SD card. Jadi pastiin teman-teman ngambil opsi penyimpanannya itu yang cukup ya. Karena ini nggak bisa di-extend pakai SD card. Dan baterainya itu 4300 mAh yang saya rasa bakal cukup untuk memenuhi kebutuhan sebagian besar orang sih. Tapi nanti kita sama-sama lihat pas di video reviewnya. Ya, sekian unboxing dan impresi pertama untuk Realme GT Master Edition. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video reviewnya ya.